Ya, Pak Niam, Bu Siti Aminah, sebelum menjawab pertanyaan menggantung saya tadi, saya ingin mengajak Bu Siti dan juga Pak Niam serta pemirsa untuk kita coba dengar apa sih kemudian respon masyarakat mengenai hal ini. Child free. Sudah ada rekan kami Nadila Saleh yang akan menginformasikan hal ini dan juga sudah bersama dengan sejumlah narasumber. Nadila, selamat pagi. Halo, selamat pagi Maria dan juga pemirsa. Benar sekali, saat ini saya sudah bersama dengan kedua narasumber saya, yang mana memang saat ini fenomena child free ini memang sedang marak diperbincangkan di masyarakat. Hal ini bermula ketika seorang influencer menyuarakan pilihannya bersama dengan pasangannya untuk child free atau tidak memiliki anak. Lantas hal ini menimbulkan beragam kontroversi di masyarakat. Ada yang setuju, ada pula yang tidak setuju. Dan persetujuan ini, pendapat ini atau pandangan ini juga didasari ataupun berasal dari beragam kalangan, salah satunya yaitu kalangan remaja. Dan untuk itu Maria dan juga pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan dua narasumber saya, yang mana saya akan mengajak Anda untuk berbincang dan bertanya mengenai bagaimana tanggapan mereka tentang child free ini. Saya akan ke Lucy terlebih dahulu. Halo, selamat pagi Lucy. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan child free ini? Apakah Anda setuju atau tidak? Saya sendiri ya setuju tentang child free ini, karena menurut saya child free ini bukan sesuatu yang benar, tapi bukan juga sesuatu yang salah. Jadi seseorang itu punya kebebasan untuk merasa happy. Mungkin kalau misalkan dengan dia child free, dia nggak punya anak, dia lebih merasa bebas dan lebih happy, lebih senang hidupnya gitu. Jadi menurut saya bukan sesuatu yang benar, bukan berarti salah juga. Tapi kalau saya sendiri setuju. Nah, pemirsa dan Ayah, ini merupakan pandangan dari Lucy, dan saya akan mengajak Anda untuk mendengarkan bagaimana tanggapan dari Ruli. Halo, selamat pagi Ruli. Bagaimana tanggapan Anda? Pagi, tanggapan saya sih tidak setuju, karena ya kita ini merupakan hasil perkawinan dari ibu kita, yang dimana kalau semisalkan kita child free, kemungkinan kita tua tidak memiliki keturunan, cucu ataupun anak kita. Jadi saya sangat kurang setuju. Karena nanti di masa tua kita tidak bisa melihat canda tawa anak kita bersama cucu kita. Oke, ya Maria dan juga pemirsa, dapat kita dengarkan bahwa memang ada beragam pandangan di sini, ada yang setuju, ada pula yang tidak setuju. Selain itu, Kepala BKKBN juga ikut berkomentar mengenai fenomena child free ini, yang mana Kepala BKKBN mengungkapkan bahwa fenomena child free ini bisa berdampak buruk bagi Indonesia, yakni akan berdampak pada krisis demografi, yang mana suatu saat nanti akan terjadi ketidakseimbangan antara populasi anak muda dan juga populasi orang tua. Sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Iya, terima kasih Nadila Saleh. Tadi wawancaranya dengan Ruli dan Lucy. Pastikan Ruli dan Lucy ini bukan pasangan ya. Pendapat soalnya. Iya, udah nyebar undangan tapi beda pendapat, nggak jadi tuh undangan. Semoga enggak. Nah, tapi ini nyambung nih sama pertanyaan menggantung saya tadi soal alasan Pak Niam dan juga Bu Siti. Kalau tadi alasan, mungkin kita dengar alasan Lucy ya. Alasannya mungkin ini menurut saya sepakat saja, karena mungkin memang seorang wanita bebas untuk menentukan pilihan, ingin merasa bebas dan juga lebih bahagia. Ya, sebenarnya ada 3 rangkaian kan ya. Rangkaian yang pertama penyaluran hasrat seksual. Itu kan juga pilihan kan. Setelah memutuskan untuk menyalurkan hasrat seksual, maka pintunya melalui pernikahan. Nggak boleh di luar pintu itu. Ya. Nah, kemudian setelah nikah, itu juga pilihan punya anak atau tidak. Sesuai dengan konsensus, kesepakatan. Tetapi kemudian ketika memutuskan untuk punya anak juga harus dengan cara yang benar, yaitu dengan melalui pintu perkawinan, kemudian prosesnya dilakukan secara baik, kemudian sadar dengan tugas tanggung jawabnya setelah punya anak. Itu yang paling penting. Mau enaknya Jangan aja. sampai mau enaknya nggak mau anaknya, kan gitu. Nah, setelah memutuskan misalnya menikah, kemudian menunda punya anak, boleh nggak itu? Boleh, asal dilakukan secara benar juga. Caranya gimana? Misalnya, oh masih ada ikatan dinas, ada beberapa jenis pekerjaan yang mempersyaratkan belum punya anak di dalam proses pendidikan, misalnya di TNI dan sejenisnya. Mungkin nggak itu nikah kemudian disepakati untuk menunda? Mungkin. Tapi dengan caranya yang benar juga. Tapi kalau tadi seperti Lucy, memang memilih untuk tidak memiliki anak misalnya dengan alasan ingin bebas dan juga lebih bahagia, ini alasannya? Nah, ini bab soal mindset ya, bahwa anak itu bukan jadi beban. Jangan sampai kemudian itu diterima sebagai sebuah kebenaran yang kemudian merusak tata cara pandang kita terhadap anak.
di satu sisi memilih untuk mempercepat ikhtiar punya anak atau menunda untuk tujuan yang lebih besar, itu diperkenankan. Tetapi kalau menundanya karena tujuan saya nggak mau ribet, saya pengen awet muda, itu sesuatu yang nggak linier dengan apa yang disebutkan di awal. Karena anak itu amanah, bukan beban. Nah, amanah bagi orang yang harus mempersiapkan menjalankan amanah itu. Jangan sampai kemudian punya banyak anak tapi tidak disertai dengan tanggung jawab secara baik. Memberikan pengasuhan secara baik, kemudian memberikan pendidikannya, menjaga kesehatannya. Itu satu kesatuan di dalam mas'uliyah, di dalam kita punya anak. Jadi begitu kita ambil putusan punya anak, kita juga harus prepare baik material maupun imaterial untuk menyiapkan diri menjalankan tugas ketika kita punya anak. Nah, itu yang paling penting. Dan tidak hanya perempuan ya Ustaz. Betul, betul. Itu kenapa itu, Bu tugas Siti? pengasuhan, kalau tugas melahirkan memang perempuan. Ya, betul. Tetapi di dalam Islam membangun komitmen kerjasama itu bukan hanya sekedar tanggung jawab nafkah, tetapi Ya, ini hak perempuan yang tadi jibilah secara fitrah dia yang hanya bisa melahirkan, tapi atas dasar pekerjaan melahirkan itu suami bisa dimintain hal yang bersifat material untuk memberikan nafkah, mengganti proses persalinan dan lain sebagainya. Secara fikih dimungkinkan. Secara fikih dimungkinkan. Betul. Meskipun itu memang suami istri hubungannya. Betul, termasuk menyusui. Tapi masa iya sih mengkomersialkan air susu kan gitu kan? Enggak dong ya. Tetapi sampai batas begitu. Artinya bab soal tanggung jawab bersama. Saya ke Bu Siti deh kalau kayak gitu. Bu Siti, memang banyak ditemukan Bu. Hal-hal yang tadi Ibu sampai harus mengingatkan ke Pak Ustadz tadi, ya tidak hanya ini urusan tanggung jawab istri ya gitu. Ini mungkin child free ini, fenomena ini kemudian menyeruak ini karena memang banyak mungkin ditemukan hanya melahirkan saja, hanya bisa memberikan anak saja atau menghamili istrinya, tapi udah lepas tanggung jawab. So istri jadi, mungkin seperti itu. Jadi kan karena tadi ya rahim itu dilekatkan pada tubuh perempuan. Kemudian masyarakat bahkan mungkin juga termasuk laki-laki memandang hamil, melahirkan, merawat anak yang otomatis itu adalah tugas perempuan, sehingga merasa tidak memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dan melakukan hal-hal bersama. Ibaratnya selalu dikatakan dulu juga ibu saya nggak repot kok, dulu juga bisa kok, tapi kan kondisi sosial itu berbeda. Betul, ya, sudah berubah. Itu pertama, sehingga itu juga bisa memberikan penilaian bahwa perempuan itu ibaratnya harusnya hamil, melahirkan, merawat anak gitu. Tapi kita tidak pernah bertanya kepada perempuan bagaimana sakitnya, bagaimana lelahnya, dan bagaimana khawatirnya ketika misalnya dia tidak memiliki ekosistem yang mendukung dia untuk menjalankan yang harusnya sakitnya mungkin 1 jam 2 jam, ini malah seumur hidupnya dia jadi sakit terus. Betul, maka kemudian misalnya banyak baby blues atau postpartum depression. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, misalnya dalam konteks kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masuk ke Komnas Perempuan, misalnya kerap ya tadi seperti yang Mas sampaikan, nikah, hamil gitu, punya anak, kemudian kadang dia memiliki perempuan lain, kemudian ya, tapi itu kan hal yang terjadi. Atau misalnya dia nyata itu di tengah, punya anak kemudian ditinggalkan, ada penelantaran anak. Nah, hal ini juga yang harus diingat bahwa memiliki anak, memutuskan memiliki anak itu juga seperti yang tadi Pak Ustadz sampaikan, tidak hanya kita membuahi dan melahirkan, tapi di sana juga ada tanggung jawab, termasuk berbagi peran dengan perempuan, sehingga perempuan itu akan menjadi lebih sehat baik secara fisik maupun mental dan sosial. Dan tadi anak itu memang lahir karena diinginkan. Kalau lahir karena diinginkan berarti semua direncanakan. Ya, betul. Nah, semua direncanakan. Fondasinya dibikin kuat, kokoh. Direncanakan berarti memiliki pengetahuan dan kesadaran akan hak masing-masing, termasuk hak tubuh perempuan maupun laki-laki.
Mungkin yang mengatakan saat ini kayak Lucy tadi kan belum pengen ini, mungkin belum riset sih mungkin dalam hidupnya. Coba dan sambil Baru di ketemu riset, sambil Bu di Siti riset gitu kan, sambil di riset. Aminah, gitu ya. Oh, berarti kalau udah riset udah kuat, saya sudah siap saat ini. Kan gitu. Mungkin harus konsultasi dulu ya ke Bu Siti Betul Aminah. sekali. Ibu Siti Aminah terima kasih. Terima kasih banyak Mas Aninam waktunya. terima kasih atas Terima waktunya kasih. sudah hadir bersama kami di Apa Tapi Kabar tambah Bisnis muda bukan berarti nggak punya anak kan? Wah, Siapa Pak? Saya? Jangan disebut Pak, jangan disebut Pak. Jangan disebut Pak. Enggak, khawatirnya kan ada mengkaitkan antara nggak punya anak, Dengan awet lebih muda. muda. Kan banyak orang tambah tua nggak punya anak kan? Betul juga kalau gitu. Tapi jangan muji-muji Arif Fadil kalau gitu saya jeda terlebih dahulu. Bahaya. Kami akan kembali.